Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TPM Kinanti Porno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca pada bagian 4 dari buku Dahlan juga Manusia. Pengalaman pribadi mengenal Dahlan Iskan. Karya Ibu Siti Nasiah dengan judul Tradisi Rebutan. Kepindahan tempat dudukku bukan berarti bisa berleha-leha. Meskipun tempat duduknya tidak jauh dari pintu keluar, tetapi tugasku malah kebalikannya. Aku tidak bisa leluasa pulang sore karena pekerjaanku makin bertambah dan bertumpuk. Bisa dikatakan makin bertumpuk-tumpuk, karena pekerjaan Mbak Umi mau tidak mau harus kuhandle. Maklumlah, jam dinas Mbak Umi hanya sampai sore saja. Malam harinya petugas di sekretariat redaksi tidak ada lagi. Sementara itu tugas jurnalistiku tidak hanya mencari, mengolah dan menulis berita belaka, melainkan juga menjadi wartawan cadangan. Untuk deskota, jika wartawan yang bertugas sibuk deadline, aku yang sudah santai diperintahkan menulis apa saja. Jika ada tamu-tamu yang datang ke kantor redaksi malam hari, tambahan tugas baru yang membuatku kerap pulang lebih malam. Karena tugas tambahan itu jugalah yang membuatku mulai jarang menyangkruk dan kongkow-kongkow di hotel dengan sejumlah artis. Sebagai wartawan hiburan, sudah jamak harus sabah hotel. Selain tempat mangkalnya para artis, di tempat itu juga terdapat banyak sumber berita yang bisa digali untuk bahan liputan. Lama-lama berada di kantor tidak enak pula. Banyak isu-isu hiburan yang terlewatkan. Padahal sebagai wartawan koran terbesar di Indonesia Timur, isu-isu tak boleh ketinggalan. Kami dituntut terdepan dalam menyajikan informasi maupun berita. Jadinya aku pun kerap lompat pagar untuk sekedar bisa nyangkut lagi seperti ketika belum dapat tugas tambahan. Serbu! Banyaknya tugas tambahan membuatku kerap telat makan. Ternyata virus telat makan itu sudah lama menggejala pada awak redaksi. Tidak salah jika penyakit yang satu ini sudah jadi langganan hampir semua wartawan. Tidak terkecuali para petinggi Jawa Pos. Terlihat dari adanya obat mah di lemari hampir sebagian besar awak redaksi. Obat itu ada yang berupa sirup maupun pil atau tablet. Sialnya, selain disibukkan menerima dan menyeleksi tamu yang datang ke kantor pada jam sibuk, aku mulai kerap kehilangan makanan. Jujur saja, makanan di kantor redaksi kala itu sangat vital. Bukan lantaran masalah harganya dan juga bukan lantaran jenis makanannya, melainkan jarak beli yang bisa dibilang tidak dekat. Meski bisa dikatakan tidak terlalu jauh juga, kantor Jawa Pos di Jalan Karah Agung nomor 45 itu bisa dikatakan terpencil. Lokasinya jauh dari kota di tahun 1990-an itu. Pemukiman penduduk masih jarang-jarang, kalaupun ada cuma perumahan Kala Indah. Satu-satunya perumahan yang jadi tetangga kantor Jawa Pos kala itu. Jarangnya pemukiman penduduk itulah yang menjadikan jalan raya yang menuju kantor Jawa Pos sepi mampring. Jangankan angkutan umum, kendaraan pribadi yang lalu lalang juga jarang-jarang ada dan bisa dihitung dengan jari. Di sebelah kiri kantor terdapat sawah, di depannya juga sawah.
Sebelah kanan terdapat bangunan kantor yang rupanya tidak ditempati, tidak terawat dan tidak terurus. Jadinya lokasi seputar kantor Jawa Pos terlihat tambah suram. Ilalangnya dibiarkan tumbuh meninggi. Satu-satunya hiburan yang bisa dinikmati sehari-harinya adalah suara kodok, jangkrik, dan garempung. Suara hewan yang bernyanyi bersaut-sautan jadi pelipur sepi. Apalagi jika musim penghujan tiba, hewan-hewan itu tidak saja jadi penghibur, melainkan juga kerap sowan dan berdatangan ke kantor. Layaknya tamu-tamu yang ingin bertemu dengan wartawan di ruang redaksi. Ada ulat, kodok, burung hantu, serta banyak lagi yang lainnya. Melihat kondisi alam yang memprihatinkan itu membuat awak redaksi enggan keluar jika sudah berada di dalam kantor. Tidak adanya orang berjualan dan sepinya jalanan menjadikan hampir semua awak redaksi rela menahan lapar. Jadinya makanan adalah barang mewah. Untuk membeli makanan, redaksi punya kiat khusus. Mengutus salah satu petugas bagian umum untuk jadi duta khusus pengadaan logistik. Biasanya jika tidak Toto, Tole, Zainal, atau Yudi. 4 orang yang biasa bertugas di ruang kaca jadi sasaran redaksi untuk dijadikan utusan khusus urutan perut. Semua wartawan memanfaatkan jasa mereka, duta makanan itu. Makanya tidak salah jika utusan khusus itu selalu kebanjiran titipan. Bisa dibayangkan, jika setiap wartawan menitipkan 1 makanan saja, sudah berapa bungkus yang harus dibawa. Belum lagi jika ada tambahan minuman atau jajanan lainnya. Jika wartawannya ada 30, berarti ada 30 titipan makanan yang harus dibeli. Macam-macam pula titipannya. Ada yang suka lontong pecel, nasi pecel, sate, nasi bebek, nasi lodeh, hingga mie dan nasi goreng. Namun di antara aneka jenis makanan, lontong pecel merupakan favorit makanan awak redaksi Jawa Pos. Harganya sangat murah. Perbungkus hanya Rp500 saat itu sudah lengkap dengan rempeyek kacang. Enak dan murah. Lontong ini ada andalan wartawan selain nasi bebek. Banyaknya titipan makanan itulah yang membuat datangnya makanan lebih lama. Maklum, yang pesen banyak dan menunya bermacam-macam pula. Lama menunggu menjadikan perut kerap keloncongan. Maka begitu melihat sang OB datang, kalimat "Serbu" selalu bergema di ruang redaksi. Jika sudah demikian, ruang yang tadinya sunyi sepi menjadi hiruk-pikuk oleh suara kaki awak redaksi berlarian menuju arah makanan. Tidak pandang itu wartawan senior ataupun yang baru. Tidak peduli redaktur senior atau redaktur junior. Semua berada cepat agar bisa sampai ke meja tempat makanan pesanan diletakkan sang OB. Ya, kalimat serbu menjadi tradisi rebutan makanan ala redaksi Jawa Pos. Kalimat itu pertama kali kudengar dari mulut Pak Bos sendiri. Melihat OB datang, Pak Bos yang hampir tiap malam ikut mengetik, berteriak kencang dengan mengatupkan 2 telapak tangannya seperti terompet. Serbu! Sejak itu, tradisi rebutan dengan kalimat serbu itu menjadi pertanda adanya makanan di kantor redaksi Karah Agung. Jika sudah ada kalimat serbu, tidak pandang usia, tidak pandang pangkat, dan tidak melihat golongan. Semua ikut merebutkan makanan. Satu sama lain ingin mendapatkan makanan yang terenak dan terbanyak. Seperti anak-anak memperebutkan sesuatu paling berharga. Apalagi gratis, alias tidak ikut pesan tapi paling terdepan saat menyerbu. Hehehe. Pak Bos ikut larut.
Perebutan makanan ala Kara Agung ini juga diikuti Pak Bos. Meski sudah memiliki jabatan paling tinggi di jajaran redaksi, Pak Bos terlihat menikmati suasana desak-desakan. Pak Bos juga ikut merebut dan memilih makanan yang disukai. Saling dorong dan saling ingin mendapatkan posisi strategis agar dapat leluasa mengambil makanan yang diinginkan. Dari kejadian itulah untuk kali pertama aku melihat senyum Pak Bos. Pemimpin redaksi yang terlihat jaim itu sangat menikmati rebutan makanan. Acara khas yang akhirnya mentradisi dan turun-temurun hingga Jawa Pos pindah ke Geraha Pena Jalan Ahmad Yani. Meski sudah memiliki dan menempati gedung mewah dengan peralatan super canggih, toh tradisi rebutan tetap bertahan dan dipertahankan. Lucunya, setiap kali mendapatkan bagian makanan yang diinginkan, Pak Bos langsung membawa masuk makanan yang diperoleh ke ruang kerjanya. Bukan di meja kerja yang ada di redaksi, sedangkan teman-teman wartawan tentu saja membawanya dengan riang ke mejanya masing-masing. Ada rasa puas dari wajah-wajah kelaparan. Anehnya, tidak lama setelah itu, Pak Bos kembali memboyong makanannya ke ruang redaksi dan nimbrung makan bersama. Jika sudah demikian, gantian kita semua waspada. Maklum, Pak Bos itu kan suka usil. Ada sebuah kejadian menarik di kantor Kara Agung yang tidak bisa terlupakan. Redaksi Jawa Pos menerima kiriman makanan. Namanya kiriman, pastilah gratis. Yang kuingat adalah kiriman nasi tumpeng berasal dari Ibu Meli, pemilik toko roti Meli di Jalan Aditya Warman, Surabaya. Tumpengnya berupa nasi urap dengan lauk lengkap itu datang malam hari, kira-kira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pas dengan jadwal makan malam. Dua laki-laki dan seorang perempuan berseragam pink kombinasi ungu datang dengan mobil box. Selain tumpeng makanan juga ada 5 tumpeng kecil-kecil yang isinya berupa jajan pasar. Bentuk tumpeng jajan itu sangat menggoda. Selain lucu, kue yang ditata rapi itu sangat cantik dan indah. Ada cenil, ada bubur yang diletakkan dalam takir atau cup kecil, onde-onde, kue tok, kue mangkok, talam, tahu isi, dan masih banyak lagi kue tradisional. Yang membuat lebih menarik lagi, jajanan pasar itu dicetak dalam bentuk mini dengan sentuhan modern. Memang belum sempat dijelaskan, dikira dalam rangka apa, untuk hajatan, apa pula dan kepada siapa tumpeng itu dikirim. Karena belum sempat terucap dari si pengirim, kalimat serbu sudah berkumandang nyaring, kontan seisi ruang redaksi berhamburan keluar ruangan. Para wartawan yang tadinya konsentrasi mengetik meninggalkan mejanya. Yang tadinya sibuk telepon meletakkan gagang teleponnya yang selalu sibuk di ruang pracetak, ikutan berlari. Semua berlari menuju meja ruang tamu dengan semangat 45. Aba-aba itu keras dan kencang. Sekeras suara halilintar milik Pak Bos. Dari puluhan awak redaksi juga terlihat Pak Bos ikutan berlari menuju ruang depan. Terlihat jelas jika seluruh awak redaksi tak ingin melewatkan berebut makanan yang akhirnya menjadi tradisi di Jawa Pos itu. Tanpa upacara, tanpa doa, dan tanpa babi bu lagi, seret, bungkus plastik yang menghiasi gunungan dibuka paksa. Selanjutnya, sudah bisa dibayangkan sendiri bagaimana acara rebutan berlangsung. Kalau ingin membandingkan, bisa jadi acara rebutan ala Jawa Pos melebihi riuhnya kendurian di kampung-kampung. Karena kenduri ala kampung pasti ada yang memimpin. Ada yang memimpin doanya seperti Mutin. Sedangkan di Jawa Pos tidak. Siapa yang cepat itulah yang dapat. Saking riuhnya ributan itu, 3 orang pembawa tumpeng terbengong-bengong.
Entah kaget, entah heran. Pastinya ketika pegawai Meli Kue itu mundur ke belakang. Setelah tahu pasukan redaksi menyerbu makanan yang dibawanya. Mereka mocok mendekati pintu toilet. Yang perempuan mendekatiku dan menyerahkan selembar tanda terima untuk kutanda tangani. Ini dari Bu Meli untuk teman-teman redaksi Jawa Pos. Meli Roti mengeluarkan produk baru berbentuk jajanan pasar yang dibawa itu, kata petugas yang tak sempat menyebutkan namanya. Karyawan lelaki sempat menyentuh, "Loh Mbak, itu yang pegang pincu dengan centong Pak Dahlan yang bosnya Jawa Pos ya?" Tanyanya sambil melihat adegan penyerbuan makanan yang memang riuh tersebut. Aku pun membenarkan pertanyaannya. Selain itu, ketiganya buru-buru pamit sambil menahan senyum. Geli mungkin. Dimakan bersama. Ada yang mengharukan dari acara rebutan itu. Meskipun masing-masing orang berlomba-lomba mengambil makanan paling banyak dan paling duluan, tidak lantas semuanya dimakan sendiri. Makanan yang didapat biasanya kemudian dimakan bersama-sama dan rame-rame. Aneka makanan yang diperoleh dibeber di sebuah tempat yang disukai. Jadi yang tidak mendapatkan bagian pasti bisa ikut menikmatinya. Begitu juga dengan yang mendapatkan kue lebih banyak, akan kembali membagikan kuenya pada yang tidak mendapatkan bagian. Justru yang agak aneh adalah Pak Bos. Begitu mendapatkan makanan yang diinginkan, orang nomor 1 di Jawa Pos itu memboyong masuk dengan 2 belah tangannya ke ruang kerjanya. Tidak lama, Pak Bos keluar lagi sambil tetap membawa nasi yang diperoleh dari hasil rebutan. Seperti mencari tempat duduk, matanya menyapu semua ruangan. Sejurus kemudian, Pak Bos melangkah dengan sigap menuju tempat tidur raksasa yang ada di belakang. Sementara itu di sisi lain, tempat yang paling favorit untuk santai itu sudah ditempati lebih dulu oleh teman-teman. Mereka asik makan bersama dengan lahapnya. Makan bancaan itu memang lebih asik kalau dimakan rame-rame. Begini ya, ujar Pak Bos langsung mengambil tempat duduk di bagian tengah. Teman-teman yang ada berlingsut memberikan tempat, Pak Bos ikut bergabung. Sejenak, Pak Bos mengamati lingkungannya. Masing-masing pincuan milik teman-teman dilogok satu persatu. Yang dibeber di atas tempat tidur, Anda dapat apa? Tanyanya pada teman di bagian pracerita. Seolah tanpa minta jawaban, Pak Bos menyorongkan makanan ke mulutnya dengan tangan. Pak Bos memang terbiasa makan dengan tangan atau mulut daripada memakai sendok garpu. Kebiasaan makan dengan tangan itu merupakan tradisi Pak Bos sejak kecil di desanya dulu. Bukan lantaran ingin menunjukkan kesederhanaannya, tetapi sejak kecil makan dengan tangan adalah karena faktor terpaksa. Terpaksa karena ibunya tidak memiliki perangkat untuk makan. Dan terpaksa menikmati kemiskinan orang tuanya. Jadi makan dengan tangan adalah hal biasa dilakukan sejak dini. Piring yang dipakai makan biasanya dengan beralaskan daun, baik daun pisang maupun daun pohon jati. Makan dengan alas daun memang praktis. Selain memang tidak mampu membeli perabotan makan, sehabis makan tinggal membuang gitu saja. Tidak pakai acara cuci piring. Tidak pakai mengeluarkan sabun dan sejenis. Daunnya tinggal motong di samping atau di depan rumah tiap warga. Praktis dan ekonomis. Demikian kisah dengan judul Tradisi Rebutan pada bagian 4 dari buku Dahlan Juga Manusia. Sebuah pengalaman pribadi mengenal Dahlan Iskan karya Ibu Siti Nasia. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDM Kinanti maju bersama literasi Indonesia.